Halo semuanya. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan. Tahap pertama, login dan persiapan bukti potong. Baik, di sini ada beberapa cara untuk login. Pertama, ID pengguna diisi dengan NIK atau NPWP sebanyak 16 digit. Kedua, kata sandi sesuai dengan paspor. Ketiga, pemilihan bahasa untuk memilih bahasa. Keempat, kode keamanan. Dan kelima, login. Berikutnya masuk ke tahap persiapan bukti potong. Wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Berikut masuk ke contoh pengisian. 8. Pilih lambang pada gambar agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. 9. Silakan dipilih file yang akan diunduh. 10. Silakan gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Dan ke-11, pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 BPA1. Berikut ini adalah contoh penampilan bukti potong A1 BPA1. Berikutnya tahap kedua, pembuatan konsep SPT. Tahap pembuatan konsep SPT. Jaga data pribadi, perkuat keamanan akun Anda. Pertama, pilih modul surat pemberitahuan SPT. Kedua, pilih surat pemberitahuan SPT. Ketiga, pastikan sudah di menu konsep SPT. 4. Pilih buat konsep SPT. Keterangan. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada draft kolom jenis SPT. 5. Pilih jenis SPT PPh orang pribadi. 6. Pilih lanjut. Setelahnya, pilih jenis periode SPT tahunan. 8. Pilih periode dan tahun pajak Januari 2025 sampai Desember 2025. 9. Pilih lanjut. 10. Pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Keterangan. Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Pastikan lebih sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Baik, selanjutnya tahap 3, pengisian induk SPT. Induk SPT, SPT tahunan pajak, penghasilan PPh, wajib pajak orang pribadi. Secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh OP memiliki formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isi tahun pajak atau bagian tahun pajak. Periode pembukuan dari status SPT akan terdiri secara otomatis oleh sistem sesuai dengan isi tahap sebelumnya. Berikut adalah cara pengisian selanjutnya. 11. Bagi WPOP, karyawan sendiri, menggawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. 12. Pilih metode pembukuan pencatatan. 13. Klik posting SPT, menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran, dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbaharui. Selanjutnya, identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK atau NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak. Status kewajiban pajak suami dan istri diisi jika pajak menjalankan pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT)
untuk khusus ini dikosongkan. NIK atau NPWP suami atau istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan. Suami dan istri pisah harta PH dalam kurung atau memilih terpisah dalam kurung MT karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajak belum menikah atau muka kolom ini tidak terisi. Setelahnya, ikhtiar pengisian neto 13, pilih ya, 14, pilih tidak, 15, pilih tidak, 16, pilih tidak. Catatan, bagi induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. C. Perhitungan pajak terutang 17. Penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. 18. Pilih tidak. 19. Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem. 20. Pilih TKP yang sesuai. Untuk kasus ini pilih TKP atau 0. 21. Penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem. PPh terutang akan terisi oleh sistem. 23. Pilih tidak. 24. Pilih terutang setelah pengangguran. PPh terutang akan terisi oleh sistem. Selanjutnya D. Kredit pajak 25. Pilih ya. 26. Pilih untuk kasus ini tidak diisi. 27. Untuk kasus ini tidak diisi. 28. Pilih tidak. 29. Akan terisi oleh sistem. 30. Akan terisi oleh sistem dengan data pada Kortek. 31. Akan terisi oleh sistem. Habis itu F. Pembetulan. G. Permohonan pengembalian. Induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silakan dilewati. Bagian H, ansuran PPh pasal 25. 32. Pilih tidak. 33. Pilih tidak. 34. Pilih tidak. Setelahnya I. Pernyataan transaksi lain. 35. Pilih ya. 36. Pilih tidak. 37. Pilih tidak. 38. Terisi oleh sistem. 39. Terisi oleh sistem. 40. Pilih tidak. 41. Terisi oleh sistem. Pada bagian J, lampiran tambahan. Bisa dilihat ya pada contoh yang ada tertera pada gambar. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap 4, pengisian lampiran. Berikutnya A. Harta pada akhir tahun pajak. 47. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. 48. Pilih lambang pensil untuk mengubah isi data pada harta sebelumnya. 49. Pilih lambang hapus untuk menghapus data harta. Catatan, wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak, wajib dilakukan update kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagian tiap-tiap harta. Berikutnya, cara pengisian kas dan setara kas. 50. Pilih deskripsi kas dan setara kas. 51. Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. 52. Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. 53. Diisi dengan nama bank atau institusi tempat kerja kas dan setara ditempatkan. 54. Diisi dengan negara tempat kas. 55. Diisi tahun perolehan kas dan setara kas. 56. Diisi dengan nilai nominal saldo. 57. Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela SPPS. 58. Pilih simpan. Berikutnya, pengisian harta bergerak.
59. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. 60. Pilih simpan setelah mengisi seluruh data. B. Utang pada akhir tahun pajak. 61. Pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. 62. Pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Catatan: utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. Baik, selanjutnya C. Daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan TKP. Daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan unit pajak keluarga. Dalam kasus Tuan A, PTKP, TK atau 0, sehingga bagian ini kosong. Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggung wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Setelah itu, D. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA 1 dan pemberi kerja. Wajib pajak diberikan pilih untuk menambahkan data penghasilan dalam pekerjaan lain apabila diperlukan. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan PH bruto 533.500.000 dan PH neto 527.500.000. Nilai PH neto 527.500.000 dipindahkan induk SPT. Selanjutnya E. Daftar bukti potong atau pemungutan PPh. Tabel daftar bukti potong atau pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA 1 dari pemberi kerja. Apabila memiliki bukti potongan atau pemungutan lain, wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar Rp87.375.000. Baik, selanjutnya adalah pengecekan nilai pada induk. Pastikan nilai pada bagian C9. Pilih terutang setelah pengurangan PPh. Terutang sama dengan D10A apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila C9 sama dengan D10A, maka nilai E11A PPh kurang atau lebih bayar akan 0, nihil. Dalam kasus Tuan A, C9 sama dengan D10 sama dengan Rp87.375.000. SPT tahunan orang pribadi Tuan A siap dilakukan pelaporan. Selanjutnya masuk ke tahap 5, penyampaian SPT. Baik, selanjutnya bagian induk pernyataan. 63. Centang pernyataan kebenaran pengisian data. 64. Pilih simpan konsep. 65. Pilih bayar dan lapor. Selanjutnya tahap penandatangan. 66. Pilih kode otoriasi DJP. 67. Ketik paspor yang telah dibuat sebelumnya. 68. Pilih konfirmasi tanda tangan. 69. Silakan simpan. Baik, di sini tempat SPT dilaporkan. SPT tahunan OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Pilihan pada gambar berikut untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Pilihan gambaran selanjutnya untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik BPE. Pilihan seterusnya untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, berikut contoh penampilan BPE. Contoh penampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahun PPh orang pribadi. Bisa dilihat contohnya sendiri ya. Sekian saja video yang dapat saya tampilkan dan saya jelaskan. Apabila ada kurang kata yang tidak berkenan, tolong maafkan. Terima kasih.